Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Darus Kampai Channel, berbagi info dan tutorial. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih setia bergabung di channel ini. Nah, di video kali ini admin akan memberikan trik cara settingan APN Telkomsel lebih cepat dan stabil. Nah, ini baru diracik untuk teman-teman semua agar lancar dalam berinternet menggunakan jaringan Telkomsel. Jadi buat teman-teman yang lelet, silahkan simak video ini sampai habis. Oke, baiklah, sebelum kita mulai silahkan ditekan dulu tombol like-nya, tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Darus Kampai. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita langsung masuk di menu settingan atau menu pengaturan. Admin menggunakan perangkat Xiaomi Redmi 6. Oke, di sini kita akan ambil di bagian pengaturan jaringan atau kartu SIM. Nah, di sini kita akan lihat dulu untuk memastikan kita gunakan adalah internet jaringan Telkomsel. Jadi untuk APN kita klik di bagian SIM card Telkomsel. Nah, di sini kita akan pilih di bagian nama titik akses atau APN. Oke. Nah, di sini admin sedang menggunakan APN standar bawaan dari Telkomsel. Nah, di sini kita akan cek dulu untuk speed dari APN standar tersebut. Nanti kita akan racik APN terbaru, lalu kita perbandingkan speed dari kedua APN tersebut. Oke, di sini kita akan coba tes speed dari APN standar Telkomsel. Oke, teman-teman, di sini masih menunggu. Nah, di sini sudah terhubung untuk ke server. Oke, di sini mulai berjalan. Kita akan lihat untuk speed dari APN standar. Nah, untuk APN standar itu sebetulnya untuk TKP saya saat ini itu masih bagus, masih berkisar di antara 20-an. Itu masih normal. Namun di sini kita akan tingkatkan lagi melebihi dari APN standar. Nah, di sini cukup jelas unduhnya 27,8 Mbps dan unggah itu juga di angka 20-an. Ini cukup lumayan bagus untuk APN standar saat ini. Namun di sini kita akan mencoba meningkatkan lagi untuk speed dari APN ini. Jadi kita perlu racik dulu APN baru. Teman-teman, silakan disimak. Kembali kita akan masuk di bagian pengaturan atau settingan. Oke, kita buka kembali di bagian pengaturan. Lalu kita ambil di bagian pengaturan SIM card atau jaringan seluler. Selanjutnya kita pilih operator Telkomsel. Nah, di sini kita klik di bagian nama titik akses atau nama titik akses atau APN. Nah, di sini kita membuat APN terbaru, silakan klik di bagian icon plus atau APN baru. Nah, oke. Nah, di sini kita akan isikan untuk APN di sini yang pertama di bagian nama itu admin rekomendasikan buat teman-teman. Namun di sini sebenarnya bebas untuk nama. Namun di sini rekomendasi buat teman kita gunakan adalah extra power. Oke, pakai spasi extra power. Nah, di sini juga ada tulisannya, teman-teman bisa perhatikan. Atau jika ada yang salah silahkan perhatikan settingan yang di perangkat admin di sini. Oke. Nah, untuk di bagian APN di sini kita juga isikan tidak berbeda dengan nama, yaitu extra power. Oke, kita klik dulu extra power.net. Jadi di sini kita tidak menggunakan spasi, kita satukan lalu kita tambahkan .net. Nah, silakan teman-teman tulis sesuai rekomendasi dari admin. Jika sudah selesai, tinggal kita klik di bagian OK. Nah, selanjutnya untuk di bagian proxy, di sini tidak perlu kita setting atau kita kosongkan saja. Karena untuk APN tidak perlu kita setting semuanya. Nah, di bagian port juga untuk APN di sini kita kosongkan. Nah, di bagian nama pengguna juga tidak perlu kita isikan atau kita kosongkan. Oke, untuk di bagian sandi juga sama, tidak perlu kita setting atau kita kosongkan. Nah, selanjutnya untuk di bagian server di sini kita
juga tidak perlu, kita kosongkan saja karena ini tidak begitu pengaruh untuk APN di sini. Nah, untuk di bagian MMSC, nah di sini perlu kita isikan. Teman-teman silahkan perhatikan untuk settingan di perangkat admin. Nah, di sini kita gunakan itu. Oke, pastikan diperhatikan, kita ketikkan dulu. Admin gunakan di sini di bagian MMSC itu agar lebih gacor. Kita pakai itu express.network. Jadi perhatikan express.network. Jadi di sini kita gunakan huruf besar di bagian network. Oke, cukup jelas itu ada tulisannya lebih besar, teman-teman bisa perhatikan. Nah, jika sudah selesai, di sini kita klik di bagian OK. Ini teman-teman samakan dengan di bagian perangkat admin. Nah, di bagian proxy SMS inilah inti dari APN tersebut. Jangan sampai salah karena APN tersebut berfungsinya di bagian proxy MMS. Jadi ini wajib sekali kita isikan. Oke, di sini silakan teman-teman perhatikan untuk settingan di sini kita gunakan yaitu N69.171.250.3 Oke, 34. Nah, pastikan sama dengan di bagian perangkat admin. Jika selesai, tinggal klik di bagian OK. Nah, untuk di bagian port, di sini masih kita gunakan port seperti biasa, yaitu support untuk semua TKP, yaitu di 443. Ini port ini itu support di seluruh TKP di Indonesia. Oke teman-teman, jika sudah selesai tinggal klik di bagian OK. Nah, untuk di bagian MCC ini merupakan bawaan dari TKP kita masing-masing, jadi tidak perlu kita setting. Begitu juga di bagian MNC itu merupakan settingan dari bawaan perangkat kita di TKP masing-masing. Oke, tidak perlu kita setting. Nah, selanjutnya di bagian jenis autentikasi. Nah, di sini kita pilih yaitu PAP atau CHAP, PAP atau CHAP. Jadi pastikan teman-teman samakan di bagian perangkat admin. Nah, untuk jenis APN di sini kita gunakan karena di sini perangkat admin masih perangkat kentang, jadi perlu kita tulis atau kita ketikkan. Yaitu di sini kita isikan adalah default. Pastikan tanda koma penghubungnya MMS lalu koma. Selanjutnya kita isikan SUPL koma. Nah, di sini kita tambahkan lagi HIPRI, koma, lalu VOTA. Jadi di sini kita gunakan lebih banyak ya untuk jenis APN-nya agar lebih gacor. VOTA lalu koma CBS. Jadi teman-teman pastikan jika diketikkan sesuaikan di perangkat admin. Buat teman-teman yang menggunakan perangkat terbaru itu ada pilihan. Silakan pilih yang sesuai atau yang terdapat pada perangkat teman-teman. Nah, untuk perangkat kentang silakan tulis seperti ini. Oke, jika sudah selesai kita klik di bagian OK. Selanjutnya untuk di bagian protokol APN. Nah, di sini admin rekomendasikan pilih di bagian IPv4 atau IPv6. Namun jika lelet di TKP teman-teman silakan gunakan IPv4. Itu bisa teman-teman tes untuk di TKP teman-teman masing-masing. Begitu juga di bagian protokol roaming APN, admin menggunakan di sini IPv4 atau IPv6. Teman-teman bisa tes jika lelet gunakan IPv4. Oke, jika sudah selesai tinggal klik di bagian lainnya lalu kita simpan APN tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita akan aktifkan APN Extra Power. Lalu kita akan coba tes untuk speed dari APN yang baru kita racik. Kita akan buktikan untuk perbandingannya sebelum itu terlihat itu 27,8 untuk speed unduh. Oke, di sini kita akan lihat itu terlihat gacor sekali. Untuk APN yang baru admin racik itu sudah di angka 50. Nah, ini biasanya bisa melebihi sampai angka 70.
mungkin jaringan belum stabil. Nah, di sini cukup jelas untuk speed unduh 51, sebelumnya 28, sekian. Jadi meningkat drastis untuk speed APN yang admin racik di sini. Jadi teman-teman gunakan APN di sini, apalagi buat teman-teman yang pengguna atau pemain game yang suka game online itu sangat support. Jadi teman-teman silahkan setting sesuai di perangkat admin. Oke, mungkin sekian dulu tutorial dari Darus Gameplay Channel. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.